Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bunda Dari, ketemu lagi sama aku Bunda Iris. Nah, di video kali ini aku mau review daycare dan sekolah yang spesial. Kenapa spesial? Karena ini aku akan review sebuah sekolah dan daycare yang menggunakan sistem inklusi. Nah, apa itu inklusi? Saksikan terus di video ini sampai habis ya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen, terus di share ke semua sosial media Bunda Dari biar banyak yang mendapatkan informasi ini. Ini juga review spesial untuk teman-teman yang punya malaikat kecil yang berkebutuhan khusus. Jadi stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bunda Dari, ketemu lagi sama aku Bunda Iris. Nah, di video kali ini aku akan review sekolah yang punya ciri khas tersendiri. Namanya adalah Sekolah Aluna Montessori. Gimana sih keseruan kita dan apa aja fasilitasnya? Ini tuh sekolah inklusif. Nah, biar nggak salah tafsir, inklusif seperti apa? Yuk ikutin aku terus ya. Aku tuh boleh nanya-nanya nggak sih tentang sekolah Aluna ini seperti apa? Boleh ya? Boleh, dengan senang hati. Alhamdulillah. Gimana keseruan kita? Apa aja fasilitas yang ada di Aluna? Saksikan terus di Iris Diary. Ruangannya ternyata besar ya, dari luar kan nggak kelihatan besar ya. Ternyata masuk dalam tuh ruangannya besar. Nah, ini alat-alat peraganya pun banyak yang Jadi ini ruang Montessori di Aluna, karena kita menggunakan metode Montessori. Jadi kita ada ruangan Montessori, kita ada 3 ruangan Montessori. Ada 3 ruangan Montessori. Di sini full Montessori ya, Miss ya? Full Montessori, tetapi memang ada nanti jam anak bisa bermain bebas, dalam artian mainan yang bukan mainan Montessori. Kenapa? Ingin agar anak kayak pengalaman juga. Jadi kayak bermain Lego gitu, kita nanti ada ruangan sendiri untuk bermain bebas. Tetapi jam yang paling banyak memang di ruang Montessori. Nah, Bunda Dari di sini walaupun disediakan semua permainan Montessori, tapi ada jam bebas bermain untuk anak. Jadi anak boleh pilih permainan di luar dari Montessori seperti Lego. Nah, itu disediain khusus ruangan Lego untuk bermain anak ya, Bu? Untuk bermain bebas, nanti masak-masakan, masak-masakan Lego, mobil-mobilan, biar anak pun nggak bosan dan dia tahu permainan kayak pengalaman ya.
sekarang kita liatin ini ya Bu ya. Nah, ruang Montessori itu wajib ada 5 area. 5 area. Wajib ada 5 Wajib area. ada 5 area. Ini area sensorial. Sensorial. Ini praktik kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari. Kemudian bahasa, budaya, dan matematika. Karena kami menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, jadi nama-namanya juga menggunakan bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa Montessori biasanya tuh modul-modulnya dan semuanya tuh bahasa Inggris. Memang kayak praktik kehidupan sehari-hari ini dari practical life kalau bahasa Inggrisnya, kemudian language, culture. Nah, di sini jadi kalau untuk Montessori itu ada 5 yang harus ada. 5 area. Yuk kita kesini, ini sudah jelaskan satu-satu. Nah, ini tuh untuk apa tadi, ini sensori ya? Sensori, jadi untuk melatih panca indera. Jadi misalnya untuk pendengaran, ya kan? Ini suara-suara. Oh, iya. Jadi sensor di sini untuk apa contohnya untuk alat mendengar ya? Dia bisa menyamakan. Kemudian untuk ada penglihatan, kemudian ada penciuman, tapi di sini yang penciumannya mungkin sedang disimpan karena lagi tidak sekolah. Iya kan? Iya benar-benar. Ya. Kemudian yang di sini praktik kehidupan sehari-hari. Sebenarnya praktik kehidupan sehari ini yang paling utama sih untuk di awal-awal. Iya. Dari usia berapa nih Miss? Sebenarnya dari 1,5 di sini dari 1,5 tahun. Kemudian ini betul-betul untuk melatih motorik halus anak. Ini itu memindahkan. Ini kan dia menggunakan 3 jari. Kemudian ini juga dia semuanya menggunakan 3 jari. Jadi motorik halusnya itu kenapa 3 jari? Karena tujuannya untuk nanti anak pegang pensil lebih kuat. Oh, nih aku dapat ilmu baru ya untuk aku juga terapin sama Iris. Jadi di sini itu untuk kehidupan sehari-hari Montessori-nya itu sebenarnya dilatih itu adalah melatih 3 jari. Ini kayak ini cara ambil bunga pun dia masukin bunganya melatih 3 jari seperti ini, dan ini permainan yang ini pun dia melatih kita menggunakan 3 jari. Ya, kekuatannya. Nah, kenapa harus 3 jari? Tadi Miss Rina menjelaskan bahwa harus 3 jari karena nanti persiapan untuk si kecil itu belajar menulis. Itu aku baru tahu loh, Miss. Ternyata itu ya inti dari Montessori. Jadi kadang kan wah, udah sekolah mahal-mahal, di sekolah cuma menyendok nih seperti ini ya. Apa menyendok di rumah juga bisa. Padahal menyendok itu ya tadi menggunakan 3 jari. Kemudian ada tata caranya. Sebenarnya ya ini karena sudah libur ya, jadi materialnya. Tapi kan kalau Montessori itu juga menyendoknya dari kiri ke kanan. Kiri ke kanan? Oh, nggak asal aja ya? Kenapa dari kiri ke kanan? Karena kan untuk nanti anak membaca Latin itu dari kiri ke kanan. Jadi kiri ke kanan, nanti kembalikan lagi karena ke kiri. Kembalikan lagi. Dan kenapa dikembalikan lagi itu juga salah satu tujuannya adalah waktu kita ambil dalam keadaan baik, rapi, mengembalikan lagi dalam keadaan rapi untuk orang lain menggunakan. Oh, disiplin ya. Kan kita juga ingin kalau ngambil keadaan rapi gitu. Sebenarnya itu juga kalau kita pakai public toilet ya, benar. Sebagai motor, kalau kita meninggalkan public toilet itu dengan bersih, kadang kan orang kita tuh suka enggak, kita nggak kenal ini siapa. Tapi kalau semua orang merasa bahwa kita meninggalkan public toilet dengan apa datanya, cadang ini dipasang bersih, keluar berapa itu selalu bersih. Ya. Nah, ini poin juga dari Miss Rina bahwa mainan sederhana pun di rumah boleh dilakukan, cuma cara melatih Montessori-nya itu disendok dari kiri ke kanan, melatih agar si anak terbiasa membaca dari kalau baca kan dari kiri ke kanan, kemudian dari kiri ke kanan, menulis juga dari kiri ke kanan. Nah, dan jangan lupa nanti dikembalikan lagi dari kanan ke kiri, itu melatih agar dia tahu disiplin. Jadi yang awalnya itu rapi, dikembalikan pun harus rapi. Ini bagus banget ya. Ini ilmu juga loh buat aku, ilmu baru. Kemudian tapi semua ya, jadi semuanya itu tujuannya itu untuk dia percaya diri, kemudian mandiri, karena kan dia bisa melakukan tadi seperti menuang, menjepit, kemudian itu kan kalau dia biasanya lihat apa-apa yang ada di rumah nih seperti menumbuk ya. Oh iya, kalau menumbuk ibunya kan
numpuk tuh di rumah. Pada iya. saat dia juga bisa menumpuk gitu, sayang ini lagi nggak ada ya. Pada saat dia bisa menumpuk, itu percaya dirinya tumbuh, image positifnya tumbuh. Gitu. Oh, aku bisa melakukan seperti yang mama lakukan. Oh, sesimpel itu ya ngebangun rasa percaya diri ke anaknya. Image positifnya itu tumbuh gitu. Kemudian dia bisa merangkai bunga juga. Oh, seperti mamaku yang aku lakukan gitu. Jadi contoh ya. Iya. Itu makanya orang tua sebagai contoh anak. Dan ini juga kan menjepit, ini 3 jari lagi. Oh iya, ini buat di rumah juga jemur-jemur ya kan, Bu? Kayak gitu. Oke, dan ini kita ke bahasa. Nah ini menarik nih. Miss, kalau untuk bahasa itu seperti apa? Ini kan bahasa Indonesia ya. Nah tapi kenapa difokuskan ke bahasa Indonesia? Karena tadi Miss jelasin bahwa yang paling baik itu saya meyakini bahwa sebelum belajar kedua, bahasa anak itu kedua menguasai dengan baik bahasa ibunya. Nah, dan kita tinggal di Indonesia, berarti kan bahasa ibu kita bahasa Indonesia. Jadi Bunda Dari boleh sih menggunakan bahasa Inggris, cuma lebih alangkah baiknya tidak memaksakan anak untuk bisa bahasa Inggris sedini mungkin. Dikenalkan dulu bahasa ibunya, bahasa Indonesia. Setelah anak menguasai, baru kita bisa step-step selanjutnya, Miss ya. Kalau mau bahasa Inggris ya nggak apa-apa juga, berarti sekeluarga ngomongnya bahasa Inggris. Itu ya semua. Biar kita campur-campur ya. Takutnya anak ada yang bingung, nanti akan mengakibatkan terlambat bicara. Nah, yang dikhawatirkan adalah menyebabkan speech delay. Nah, nanti gimana sih speech delay, cara penanganannya gimana? Aku akan kupas dengan Miss Rina. Gimana nih Miss? Oke, ini belajar bahasa. Kemudian Montessori itu adalah konsepnya belajar dari konkret ke abstrak. Jadi semuanya itu harus konkret. Mengapa? Ada 5 area. Kenapa kalau sekolah Montessori itu peralatannya banyak? Karena anak itu betul-betul harus bisa melihat, memegang, meraba. Jadi stimulasi panca inderanya ada. Itu kan memang baik untuk usia dini ya. Usia dini itu kan memang tumbuh kembangnya banyak dipengaruhi oleh seluruh panca inderanya. Melatih semuanya. Kemudian dari konkret ke abstrak nih, misalnya kalau mau baca itu diharapkan anak memiliki kosakata yang cukup dulu. Kosakata dulu. Iya, jadi misalnya mau belajar kata saya ambil Nah, ini dua sebelum misalnya dasi ya. Dasi. Ya, kan dia sebelumnya kita pakai konkret. Kita cari ini beneran dasi ya. Iya, dia udah tahu kan ini dasi. Bentuknya dasi misalnya. Iya, nanti dia udah tahu ini dasi. Dasi itu kira-kira dari huruf apa aja ya? Oh, dasi. Biar diamankan dulu ya gitu. Tapi sebelum nyampe ke kotak ini, pertama bahasa dengan Montessori itu menggunakan fonik. Fonik adalah bunyi huruf. Jadi ini biasanya kita nyanyi dulu nih anak-anak. Oh ini jadi A untuk apel, A, B untuk bebek, B. Jadi bunyi huruf dari B itu B. Oh. Kemudian C untuk ceri, C. D untuk domba, D gitu. Terus jadi sampai anak menguasai dulu biar dia terngiang terus ya. Tapi kan lagi pas lagi dasi dia udah tahu dasi. Dan kenapa bunyi huruf? Kenapa bukan alfabet? Nah, kenapa tujuannya adalah dia agar bisa merangkai. Jadi misalnya Ferry. Iya. Kan kalau F ya. Dia bilang F gitu kan. F Ferry. Iya ya benar kayak gitu ya. Iya, tapi kalau F kan F Ferry. Jadi supaya dia lebih mudah merangkainya. Merangkai kata-katanya itu dengan bunyi dengan phonics ya. Phonics namanya ya. Kemudian ini biasa huruf raba. Bahasa Inggrisnya sandpaper letter. Tapi kami bahasa Indonesia ya. Iya, dan meraba. Oh ini dia bisa diraba gitu Bunda Dari, jadi dia ada teksturnya. Jadi anak nanti tahu. Nanti ini ada itu nggak sih Miss? Ada caranya? Ini kulit hidup semua warna biru. Oh ini salah, bukan N. Oh jadi nanti begini, dia rabanya dari sini dulu, dari kiri ya? Iya. Dari kiri ke kanan, jadi biar dia tahu. Jadi nanti saat menulis dia diharapkan tidak salah lagi. Misalnya bisa mulai dari bawah atau atas. Iya. Oh gitu. Ini fungsinya meraba. Kemudian ada
LME ini untuk belajar juga nanti. Jadi kalau tadi udah dasi, dan dia cari dasi itu dari huruf apa aja ya, gitu ya. Ada. Terus das. Kalau S tuh gitu ya. Ini menjadi oh gitu ya. Ini kalau pemain ini udah usia berapa nih Miss biasanya? Biasanya kita udah mulai kenalkan dari usia 3 tahun ke atas. 3 tahun ke atas. Tapi karena ini sambil bermain, jadi anak nggak berasa belajar. Benar-benar. Dan kita tidak memaksakan. Jadi nanti kita lihat kecepatan masing-masing anak. Jadi ada anak yang cepat, dia bisa kita penuhi. Tapi kalau yang lambat, ya juga dia nggak merasa. Iya. Nah, aku kan suka pernah dengar nih, jangan masukkan anak terlalu cepat ke sekolah. Itu benar nggak sih, Kak? Kalau saya sih meyakini, kan di sekolah cuma 2-3 jam, dia kan kecuali dia sekolah dari pagi sampai sore, ya gitu. Terus menurut saya tergantung sekolahnya juga. Jadi bahwa yang bilang bahwa sekolah dari kecil itu bosen, menurut saya tidak. Tergantung teknis belajarnya bisa kalau diajar seperti ini habis bermain dia merasa kan masa itu di 5 tahun pertama. 5 tahun pertama ya. Alangkah baiknya di dalam 5 tahun pertama itu dia banyak dapat pengetahuan, pengalaman yang akan membawanya nanti dewasa gitu. Dan kalau untuk saat ini mungkin biar nggak gadget terus ya Miss ya. Jadi itu penting banget ya, karena nggak bisa dipungkiri sekarang kita hidup di zaman serba gadget yang anak-anak pasti nggak ibu bapaknya itu tidak perlu ditakuti, tapi harus menggunakannya secara bijaksana. Gitu. Itu sih. Jadi tetap kita semakin maju nanti teknologi kita tidak akan lepas dari teknologi. Tapi bagaimana kita menyikapi teknologi tersebut? Ya benar, bijaksana ya sebagai orang tua ya. Ini apa nih Miss? Lucu banget. Kalau ini budaya. Jadi, ini termasuk budaya ya? Iya, nama-nama hewan. Nanti ada hewan ternak, hewan laut, kemudian hewan melata, gitu. Jadi nanti anak bisa mengelompokkan. Kemudian sampai nama-nama buah, nama-nama sayuran. Ini benar-benar ada buahnya. Iya, kan konkret. Benar-benar konkret ya. Nanti baru dia jadi abstrak ya Miss. Iya, karena anak sebelum belajar abstrak memang harus konkret dulu. Terus ada juga pertanyaan, kalau sekolahnya Montessori kan semuanya konkret, sementara nanti kalau di SD kan belum tentu dapat lagi yang konkret. Nggak usah khawatir, konkret itu hanya di awal agar anak paham konsep. Tapi setelah paham konsep itu bisa ditinggalkan, nanti langsung beralih ke abstrak. Jadi hanya di awalnya saja yang konkret. Setelah itu dia kan udah bisa memvisualisasikan di dalam pikirannya. Misalnya, kalau kuku dari ulet, dia udah bisa bayangkan ulatnya gitu. Ya benar ya. Iya, dia gitu. Jadi konkretnya itu hanya di awal saja. Nah, gitu Bunda Dari. Jadi kalau sistem Montessori itu Bunda Dari nggak usah takut nanti anaknya waktu masuk SD dia nggak bisa beradaptasi, karena justru di awal-awal perkembangan ini yang dibutuhkan tuh adalah konkret dulu. Jadi dia benar-benar bisa tahu nih si kepompong, si ulet tuh seperti ini. Nanti setelah masuk SD pun dia akan terbiasa dengan visual yang bisa jadi dia sudah bisa membayangkan gitu. Itu juga berlaku di matematika. Matematika juga gitu. Matematika kan misalnya kita akan kasih tahu anak 100 sama 1000 banyakan mana? Oh iya benar, gimana tuh nolnya doang. Sebenarnya anak nggak tahu ya. Ini 1000. Ini 100, dari bentuk dia aja kita udah bisa lihat kan? Oh iya benar-benar. 100 sama 1000. Oh 1000 tuh banyak. Bisa dilihat, bisa dipegang, jadi betul-betul konkret. Kemudian nanti sebelumnya kan kita juga misalnya ini 10, 100 itu terbit 1 puluhan, 2 puluhan, 3 puluhan, ya 40-an, 50-an, 60-an, 70-an, 80, 90. Jika kita tambah satu lagi, dia akan menjadi 100. Ini ya. Ini bisa sampai usia berapa nih? Biasanya sih ya itu tadi 3-4 tahun. 3-4 tahun ya, kalau untuk berhitung gini 3-4 tahun. Nggak perlu dipaksa kok. Anak itu dia minatnya akan beralih. Jadi kalau misalnya di bawah 3 tahun memang minatnya itu paling banyak di
praktik kehidupan sehari-hari, sensorial. Bertambahnya dengan usia, dia akan langsung tertarik untuk hal-hal yang tantangannya lebih. Gitu. Jadi Bunda Dari di rumah jangan maksain anaknya. Kalau anaknya misalkan masih setahun, oke aja, nggak apa-apa ya Montessori-nya. Diperkenalkan aja, tapi tidak perlu dipaksa untuk bisa benar-benar. Dan di sekolah Aluna ini pun tidak ada paksaan untuk si anak mengikuti yang bukan kelasnya dia, yang bukan usianya dia. Nanti walaupun ini kan tadi jadi di sini ada penggabungan usia. Nah, penggabungan usia tujuannya adalah yang kecil belajar dari yang besar, yang besar mengayomi atau membantu yang lebih kecil. Kemudian itu juga baik, misalnya yang kecil masih taruh mainannya, tapi dia lihat kakak-kakaknya rapi, itu akan memberi pengaruh baik. Dia akan mencontoh kakaknya. Jadi disitulah tujuan dari pengawasan usia. Juga diharapkan tidak ada senioritas nanti ke depannya. Dan lagi dalam satu kelas ada berbagai macam anak itu. Jadi kan ada yang baru belajar, ada yang sedang belajar, ada yang sudah pintar. Semua menjadi satu. Jadi anak yang baru belajar nggak merasa, oh yang itu udah bisa. Iya benar, aku belum bisa minder ya. Jadi nggak ada minder. Karena memang dalam satu kelas itu beragam. Gitu. Nah, nih setelah tadi Miss Rina jelaskan bahwa di Montessori Aluna ini ada penggabungan usia. Gunanya adalah untuk yang kecil mencontoh yang besar, dan yang besar pun memberikan contoh ke yang kecil. Jadi ini sangat bagus banget dan jarang banget masih jarang banget diterapin. Semoga sih semakin banyak juga diterapin biar nggak ada bullying karena nggak ada senioritas. Kita lanjut ya Miss, yuk. Gimana nih? Ini kemudian ini nanti misalnya mau belajar berhitung tambah-tambahan ini. Jadi misalnya apa yang kita ininya? Iya. Jadi bisa pakai ini atau pakai ini nanti. Pakai ini aja ya. Coba kita contohin dulu ya Bunda Dari di rumah. Nih. Jadi ini ya kita main. Jadi ini 1000. Misalnya 200. 1200 ini sama ya 100. Oh iya itu boleh. Ini aja nih. 1000. Iya, 100 juga. Oh ini 100 juga. Yang juga ini yang kecil ya. Iya. Ini atau ini tambah ini. Nih, lihatin ya, kita akan dicontohkan sama Miss gimana cara belajarnya. Misalnya ini nggak usah ada satuan. Ya, jadi nanti kalau ditambah ini 1000. Dua 200. Oh ini 100 ya? Iya, 100. 1100. Oh, puluhan. Oh, Ya kan, 20. 1120 ditambah ini 1000. ya 1000-nya enggak ini. Oh ya, ada. 1200. Seru kan jadinya nih Bunda Dari mainnya benar-benar belajar sambil bermain nih. 1000. Oh, ini tadi 200 ya? Ini jadi 1100. Oh benar. Tadi benar deh Min. Nah, 120. ya ini 200 ya. Ini 200 berarti. Maaf ya. Gak apa-apa Miss, kita bisa satu ini kan. 200. 10 ya? Iya. Ini ada 10. Oke, kita tambah Kita aja. tambah aja deh ya, ininya Ya. 2 lagi, jadi Iya, 1230. Nah, Udah, nanti kalau tambah berarti ini diturunin semua. oh kalau tambah di sini. Iya. Oh gitu. Jadi tambah itu kita Oh digabungin gitu ya. Iya. Jadi cara bermainnya kalau mau tambah ini 2000 terus tulisannya besar. Oh kalau 2000-annya. Karena berjumlahan itu jadi kan visual tuh. Makin besar dia Iya, ya. Oh, jadi benar. tulisannya juga Harus makin besar.
karena namanya bertambah pasti angkanya akan besar. Iya, jadi Soalnya nah 2035 2350 350 ya. 50. Nah 1120 tambah 1230 adalah 2350. Nah Bunda Dari seru banget kan? Ini kita aja, aku aja sama Miss seru nih main kayak beginian. Gimana anak-anak kecil kan? Anak-anak kita pasti juga lebih seru lagi. Walaupun dia masih belum paham banget, tapi dia udah mulai sambil bermain, jadi nggak belajar, nggak kepikiran belajar. bener, nggak kayak harus yang belajar bener-bener yang fix ngeliatin buku ya Lis ya. Nah ini habis bermain harus dikembalikan lagi. Gitu. Jadi nanti dilatih gitu. Nanti terlatih anak-anaknya di rumah, dia lebih disiplin juga karena dilatih di Aluna Montessori. Setiap habis melakukan sesuatu, permainannya harus dilatih kembali, ditaruh kembali ke tempatnya masing-masing. Ini ada yang unik juga nih, di sini ada angklung. Miss, ini untuk apa? Kok lucu banget? Ya, anak-anak karena kita juga kadang kan suka ada pentas seni. Oh, Setiap 6 bulan sekali. Jadi setiap 6 bulan sekali ada pentas seni di sini dari Aluna ini ya. Keren-keren ini. Salah satunya juga salah ini. satunya main angklung, menari gitu. Ini usia berapa Miss biasanya yang main angklung? Kelas kuncup ya. Kelas 3 kuncup. tahun mulai udah bisa diajarkan kelas 3 tahun usia 3 tahun. Usia ke 3 atas. tahun ya, usia 3 tahun ke atas udah bisa untuk tampil nanti. Nah ini ruangan yang tadi kita udah jelasin bahwa ada satu ruangan untuk bermain bebas. Ini adalah ruangannya, disediain juga permainannya macam-macam, masak-masakan, boneka, puzzle. Ini ada masak-masakan lucu banget, terus ada Tetap dan selalu harus ada baca buku ya. oh iya, dia dilatih ya biar Setiap ruangan ada buku. biar anak juga udah terbiasa dengan buku ya Miss ya. Benar. Ini juga ada belajar untuk mewarnai di sini. Jadi walaupun bebas, tetap anak diarahkan ke benda-benda yang memang berkaitan dengan pembelajaran. Iya. Kemudian ruang Nanti kita akan lanjut ke lantai 2 karena ada beberapa ruangan lagi. Ayo kita ikutin. Sekarang kita ada di lantai 2 dan ini ruangannya adalah ruangan Montessori lagi. Ini kenapa ada ruangan Montessori? Karena muridnya memang Aluna sudah banyak gitu. Yuk Miss, kita jelasin lagi nih ruangannya. sama sih, ada 5 area yang jelas, practical life, kemudian language, terus Ini ada bahasa, budaya, sama matematika. Nah, ini tetap konsep Montessori Montessori itu ada 5 area. Di sini juga sama seperti yang tadi. Nah, mungkin berbedanya cuma ada di situ aja tuh. Itu ada yang buat tanking gitu ya. Iya. Untuk overall di atas, Di bawah harusnya ada juga kayak lagi dicuci. oh lagi dicuci ya. Oke. Ini juga sama. Ini ada praktek kehidupan sehari-hari seperti biasa. Ini untuk menuang minuman. Karena dia waktu menuang kan juga menggunakan 3 jari. Oh gitu. Ya kan? Cara menuangnya gitu. Ini juga begini 3 jari dia. Ini ditaruh. Oh, ditaruh aja. Dan tetap ini kan dia di sini sekitar. Oh ya. Jadi Bunda Dari tetap Montessori itu adalah melatih 3 jari. Nah, untuk persiapan nanti Menulis. si kecil menulis. Iya. Gitu, seru banget kan? Ikutin kita akan pindah lagi ruangan ya, Iya. Yuk.
Bunda Dari, gimana review dari aku? Sudah lengkap kan? Tapi aku tahu pasti masih banyak pertanyaan tentang sekolah Montessori Aluna dan anak-anak berkebutuhan khusus spesialnya di pendengaran. Oke, jangan khawatir, ditunggu aja sekolah Aluna Montessori Part 2-nya karena akan ada Q&A aku dan Miss Rina, di mana aku akan bertanya dan Miss Rina yang akan menjawab semua pertanyaan seputar anak-anak berkebutuhan khusus pendengaran dan juga sekolah Aluna Montessori. Oke, jangan lupa di like, subscribe, dan komen, terus di share ke seluruh sosial media Bunda Dari biar semakin banyak teman-teman yang mendapatkan informasi dan semakin banyak yang teredukasi. Oke, terima kasih sudah menonton.